Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Yolanda dari absen 25 kelas 10H kelompok 1. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dan titik perpotongan dengan dua garis dengan bantuan GeoGebra. Yuk kita saksikan. Nah, sekarang langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka Google dan mengetik GeoGebra klasik. Nah, sudah ada. Lalu kita pencet GeoGebra klasiknya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita hilangkan saja gridnya. Ke tampilan grafik, lalu kita pencet kisi-kisi dan kita nonaktifkan saja tampilan kisi-kisinya. Dan akan seperti ini. Nah, sekarang kita akan tampilkan soal atau gambar yang ingin kita bahas dengan pencet yang ini. Lalu pencet sisipkan gambar dan upload foto atau gambar soal yang ingin kita bahas. Nah, ini kita kecilkan saja. Toko di sini. Nah, setelah sudah, kita masukkan nilai-nilainya. Kita tampilkan dulu keyboardnya. Nah, yang pertama ada X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, lalu yang kedua kita gunakan tanda hubung dan. Nah, yang kedua yaitu X minus Y lebih dari sama dengan min 4. Nah, lalu yang ketiga kita gunakan tanda hubung dan juga. Nah, yang ketiga itu X plus 2Y lebih dari sama dengan 2. Nah, lalu lanjut yang ketiga, kita gunakan tanda hubung dan juga. Nah, yang keempat yaitu X min 2Y kurang dari sama dengan min 2. Nah, lalu lanjut yang terakhir yaitu, nah, dan tidak lupa juga kita gunakan tanda hubung dan ya. Nah, yang terakhir yaitu Y kurang dari sama dengan 3. Nah, sudah. Kita pencet enter. Nah, sudah terlihat area-area yang diarsir. Lalu sekarang bagaimana cara kita menentukan titik-titik sudutnya dari daerah yang diarsir. Nah, lalu kita masukin dulu nilainya. Yang pertama ada X plus Y sama dengan 4. Pencet enter. Nah, terlihat ya, X plus Y sama dengan 4. Lalu lanjut yang kedua, X min Y sama dengan min 4. Nah, yang tadi yang daerah diaksirnya bisa kita hilangkan dulu dengan pencet yang ini. Pencet aja langsung. Nah, seperti ini. Dan titik-titik ini kita bisa ubah warnanya. Pencet titik 3. Lalu ke pengaturan, kita ubah warnanya. Kita akan coba gunakan warna merah garisnya. Yang ini juga dirubah warnanya jadi warna oranye. Lalu lanjut yang ketiga yaitu X plus 2Y sama dengan 2. Nah, kita ubah warnanya juga jadi warna biru. Lalu lanjut yang keempat yaitu X min 2Y sama dengan min 2. Kita ubah kembali warnanya jadi warna ungu.
Lalu yang terakhir yaitu Y sama dengan 3. Selanjutnya kita akan cari titik pertama perpotongan. Caranya pencet yang ini. Lalu kita pencet perpotongan 2 objek. Nah, kita pencet saja langsung garis yang hitam ini dengan garis yang orange. Nah, akan muncul titik C dengan min 1,3. Lanjut, titik yang hitam, garis yang hitam ini dengan garis yang merah. Nah, ada 3 lagi nih yang belum. Kita lanjut. Garis yang warna ungu dengan garis yang warna biru. Nah, muncul titik E. Selanjutnya kita pencet garis yang warna biru ini dengan garis yang orange. Selanjutnya yang terakhir yaitu garis yang merah dengan garis yang ungu. Nah, sekarang sudah muncul 5 titik sudut, yaitu ada C, D, E, F, dan G. Nah, kita munculkan kembali daerah yang diaksi tadi. Nah, dan inilah daerah yang diaksir, lalu titik sudutnya ada 5, yaitu ada C, D, E, F, dan G. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja di sini udah ada persamaannya. Langsung kita tuliskan persamaan yang pertama yaitu X plus Y lebih kecil sama dengan 4. Lalu kita pakai tanda penghubung di layar yang ini. Lalu tulis persamaan yang kedua yaitu X plus Y lebih besar sama dengan min 4. Lalu kita tuliskan tanda penghubung lagi. Lalu tuliskan persamaan yang ketiga yaitu X min Y lebih besar sama dengan 4, min 4. Lalu persamaan yang terakhir yaitu X min Y lebih kecil sama dengan 4. Nah, jadi nanti hasil dari pertidaksamaannya itu seperti ini. Lalu kalau misal kita mau tahu titik potongnya, kita tuliskan lagi satu persatu persamaan yang ada. Jadi seperti ini. X plus Y sama dengan 4. Lalu kita klik enter. Lanjut ke persamaan yang kedua yaitu X plus Y sama dengan min 4. Lalu yang ketiga X min Y sama dengan min 4. Lalu yang terakhir X min Y sama dengan 4. Nah, ini kita matikan dulu langkah yang pertama. Nah, jadi seperti ini nanti. Supaya nggak nyaru warnanya, kita ubah. Klik titik 3, settings, color, terus bebas pilih deh warnanya. Sama kayak yang lain juga. Nah, kalau udah diganti kayak gini, kita cara tahu titik potong dari masing-masing garisnya itu adalah klik yang ada huruf A, pilih intersect,
Terus kita klik garisnya. Nah, bakal jadi kayak gini. Terus sama kayak garis-garis yang lain, untuk tahu titik potongnya, intersect, klik garisnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Azhara dari absen 24 akan menjelaskan cara menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear menggunakan GeoGebra soal nomor 3. Mari kita lihat. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Di sini yang pertama kita harus masukkan gambarnya dulu, namun saya sudah memasukkan gambar soalnya. Oke, jadi yang pertama kita akan memasukkan bilangan pertidaksamaan yang pertama, yaitu X lebih besar sama dengan 0. Nah, sebelum kita masukkan bilangan pertidaksamaan yang keduanya, kita menggunakan tanda penghubung. Lalu kita akan masukkan bilangan pertidaksamaan. Dan dilanjut lagi menggunakan tanda penghubung dan masukkan bilangan ketiga dan keempat. Nah, jadi daerah yang diarsir ini merupakan daerah yang tertutup dan ada 4 titik yang bernama 4 titik vertex, dan kita akan menentukan titik vertex ini di koordinat berapa dengan cara sistem pertidaksamaan ini dijadikan persamaan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu X lebih besar sama dengan 0, kita ubah menjadi X sama dengan 0. Lalu kita masukkan yang kedua, Y sama dengan 0. Yang berikutnya kita masukkan 2X plus 5Y sama dengan 10. Yang berikutnya ada 7X plus 3Y sama dengan 21. Oke, tidak lupa juga kita akan mengganti warna setiap titiknya. Yang pertama saya akan mengubah menjadi warna merah. Dan titik kedua kita ubah menjadi warna hijau. Titik ketiga kita ubah menjadi warna biru. Dan yang terakhir kita akan biarkan dia tetap menjadi warna hitam. Oke, berikutnya klik bagian atas ini. Setelah kita klik, kita pilih yang intersect. Kemudian kita ketik intersect. Dan kita pilih yang paling atas ini. Objek pertama kita masukkan EQ1 dan F. Nah, ini menjadi titik koordinat 0,0. Setelah itu kita masukkan EQ1 dan EQ2. Sebelum itu kita masukkan intersectnya dulu. Nah, ini titik koordinatnya menjadi 0,2. Yang berikutnya kita akan memasukkan yang ini, yaitu
warna hitam dan warna biru, EQ3 dan EQ2. Sebelumnya kita akan masukkan intersectnya dulu, objeknya EQ2 dan EQ3. Nah, yang bagian ini kita bisa menggunakan cara penyelesaian lainnya, yaitu menggunakan solve. Lalu kita akan masukkan tanda kurung awalnya menggunakan ini. Kita masukkan EQ3 dan EQ2. Ini adalah contoh yang menggunakan pecahannya. Dan yang terakhir kita masukkan intersectnya lagi. Dan kita masukkan F dengan EQ3. Nah, ini titik koordinatnya adalah 3,0. Setelah itu munculkan kembali bilangan campuran paling awal. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Di sini terdapat 4 titik vertex. Yang pertama C, yaitu titik koordinatnya 0,0, dan ada D, titik koordinatnya 0,2, yaitu E, ada 2.59,0.97, dan yang F atau yang terakhir yaitu 3,0. Sekian pembahasan soal nomor 3 dari saya, yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Syawki dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nafa Harjana Besari dari absen 22 kelas 10H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara pengerjaan GeoGebra soal nomor 4. Nah, di sini saya akan matikan dulu poin A sama B. Lalu di sini saya akan masukkan soalnya. 2x plus 3y min 24 dikali 3x min 2y plus 12 lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini saya akan menggunakan tanda sambung seperti ini. Nah, lalu kita akan tulis 3x plus 2y lebih besar sama dengan 12. Lalu di sini saya akan sambung lagi seperti ini. X lebih kecil sama dengan 5. Tanda sambung lagi. Y lebih kecil sama dengan 10. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu saya akan matikan. Lalu di sini saya akan masukin seperti ini. X sama dengan 5. Lalu Y sama dengan 10. Nah, yang untuk Y sama dengan 10, kita akan ganti warna menjadi warna merah. Oke, lalu di sini saya akan masukkan persamaan ini. 2x plus 3y minus 24 sama dengan 0.
Sama ini saya akan ganti menjadi warna oranye. Sini kita akan masukkan lagi 3x min 2y plus 12 sama dengan 0. Nah, yang ini kita akan ganti warna dengan hijau. Oke. Lalu kita akan masukkan yang terakhir 3x plus 2y sama dengan 12. Nah, ini saya akan ganti warna biru. Nah, kita akan cari garis perpotongannya. Kita akan cari intersect dari garis biru dan merah. Nah, ini nanti ada titik C. Terus kita cari lagi intersect garis biru dengan garis oranye. Nah, di sini ada titik D-nya. Nah, lalu kita akan cari lagi intersect-nya titik dari warna merah dan warna hitam. Warna merah dan warna Oke, salah. Warna biru dengan warna hitam ini. Nah. Oke. Lalu kita akan cari intersect antara hijau dengan merah. Lalu kita akan cari lagi intersect-nya warna hijau dengan warna orange ini. Nah, lalu kita akan cari ini intersect-nya warna hijau dengan warna biru. Nah, nanti lupa. Jadi kita akan cari lagi sekali lagi yang untuk warna orange dan warna hitam ini. Ya, ada C, D, E, F, G, H, I. Nah, coba kita nyalakan lagi yang soalnya ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Syauki dan teman-teman yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safar Sarifah Azalia dari kelas 10H kelompok 1. Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin ke kalian bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 5 pertidaksamaan di dalam GeoGebra. Langsung aja check it out. Oke deh, langsung aja kita ke tutorialnya ya teman-teman. Nah, di sini aku udah buka GeoGebra klasiknya di laptop aku dan kalian gampang banget tinggal kalian buka Google Chrome aja dan langsung search GeoGebra klasik dan nanti langsung akan terbuka. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini dan step pertama yaitu masukin dulu soal yang udah kalian siapkan, yang pengen kalian kerjakan, oke? Menggunakan kolom yang ini kita pencet, lalu ada image, masukin browse, terus nah ini dia soalnya udah aku siapin, open dan ini dia soalnya. Nah, ini aku kecilin dulu. Dan aku pindahin ke sebelah sini. Oke, dan kalian bisa lihat ya karena aku masukin gambar soalnya, jadi ada titik A dan juga titik B dari si soalnya itu yang otomatis muncul. Nah, karena titik A dan titik B ini kita nggak perlu, jadi aku nonaktifkan aja. Oke deh, langsung aja ke step yang pertama, yaitu masukin semua pertidaksamaan itu ke dalam satu kolom yang ada di sini. Nah, kita masukin dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu X ditambah Y. Tanda yang ini dengan 8. Nah, untuk menyatukan atau menggabungkan dari pertidaksamaan yang pertama, kedua, dan seterusnya itu kita menggunakan notasi konjungsi yang bentuknya itu seperti ini. Jadi di antara pertidaksamaan itu harus diselipkan tanda ini ya teman-teman. Lalu bisa lanjut ke pertidaksamaan yang kedua.
minus Y delapan. Oke, karena ini aku mau move lagi ke pertidaksamaan selanjutnya. Ini sama menggunakan tanda yang ini. Lalu masukin deh 4Y. X dan pangkat 2-nya itu pencet yang ini. Lanjut pakai tanda ini lagi. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. 64. Oke. Nah, sebelum kita lanjut itu kita bakalan pakai tanda kurung untuk persamaan ketiga dan juga keempat. Di sini kita tambahin tanda kurung setiap masing-masing persamaan. Nah, ini persamaan ketiga aku tanda kurungin dulu dan persamaan keempat. Dan langsung aja di enter. Oke deh. Ini bisa dilihat ya teman-teman, ini pertidaksamaannya udah jadi, bentuknya kayak gini. Dan kalian bisa lihat ya di sini ada bagian yang diarsir yang bentuknya kayak huruf U begini. Nah, tujuan kita di sini tuh untuk mencari titik vertex atau titik dari ujung-ujung si bagian yang diarsir ini. Nah, jadi caranya itu yang pertama itu kita harus mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Oke, nah ini kan bisa dilihat ya kalau yang di bagian soalnya. Nah, X tambah Y dan ada tanda ini sama dengan 8, maksudnya tidak sama dengan 8, itu adalah pertidaksamaan. Nah, kita akan ubah menjadi persamaan di mana tanda yang seperti ini itu kita ubah jadi sama dengan. Dan langsung dimasukin aja ke dalam GeoGebra-nya ya. Jadi ini X ditambah Y. Nah, ini diubah menjadi sama dengan 8. Terus langsung di enter. Nah, ini jadi persamaannya pertama. Terus habis itu X dikurang Y diubah jadi sama dengan, terus minus 8. Lanjut yang ketiga 4Y sama dengan X pangkat 2. Persamaan keempat X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 64. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ini tuh menyatu sama persamaan yang ini. Jadi aku akan ubah warnanya. Nah, ini pencet setting dulu. Terus nanti akan muncul seperti ini. Terus color. Ini yang persamaan pertama aku mau warnain jadi sebentar. Oh ya, oke. Sebelum kita ngubah warnanya, ini alangkah baiknya ini dimatiin dulu ya biar warnanya itu kelihatan. Jadi yang bagian pertidaksamaan yang tadi itu dimatiin dulu. Terus yang ini kita ubah juga warnanya, pencet titik 3 di sampingnya, terus pencet setting, lalu masuk ke color. Ini aku mau warnain orange. Lanjut ke persamaan ketiga, titik 3 setting, terus ke colors. Apa ya? Oke. Terus ini ke persamaan 4, titik 3 setting, colors, terus pink. Oke. Jadi ingat ya teman-teman, tujuan kita itu adalah mencari titik koordinat dari ujung-ujung di bagian yang diarsir. Nah, untuk bagian diarsir itu kan tadi ada di sebelah sini ya. Nah, titiknya itu pasti akan ada 4. Ada di bagian sini, 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 sama sini. Oke, jadi yang pertama itu kita bakalan cari titik koordinat untuk garis yang ketiga dan juga yang kedua, which is yang ini dan juga yang ini. Nah, caranya gimana? Itu yang pertama itu kita pencet insect yang ada di bagian sini. Ini ada logo titik sama A, terus kita pencet insect dan kita pencet garis yang titiknya mau kita cari. Nah, yang tadi itu yang udah aku bilang, yaitu yang kedua dan juga yang ketiga. Yang kedua ini kita pencet sama yang ketiga. Nah, nanti di sini tuh udah muncul nih otomatis, yaitu yang titik C dan juga titik D. Nah, yang kita cari udah ketemu nih satu C, dan ini kebetulan karena mereka saling bertemu juga, jadi muncul juga titik D. Nah, karena titik D ini kita nggak akan pakai dan juga hanya otomatis muncul aja, jadi kita matiin aja di bagian sini. Terus lanjut, kita mau cari titik yang di sebelah sini nih. Nih, ingat ya, titik yang kita mau cari ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, terus kita mau cari yang bagian sini, dan ini tuh berarti pertemuan antara titik persamaan ketiga dan juga persamaan ke-1. Jadi langsung aja caranya masih sama. Yang cara pencet ini
intersect, terus kita langsung pilih aja si persamaannya, yaitu yang ini dan juga yang ini. Nah, di sini tuh langsung muncul nih, ada titik E dan juga titik F. Nah, yang kita cari kan cuma titik E. Sedangkan di sini otomatis muncul titik F. Nah, jadi di sini aku matiin aja titik F-nya. Oke, selanjutnya kita mau cari lagi nih 2 titik lagi, which is yang bagian sebelah sini dan juga sebelah sini. Nah, aku mau cari dulu nih yang sebelah sini, yang dibentuk dari persamaan yang warna pink, yaitu persamaan yang keempat, dan juga orange, yaitu persamaan yang kedua. Caranya masih sama, set ini, intersect, lalu pencet 2 persamaan yang mau kita bikin titik temu. Oke, nah jadi dari 2 persamaan tersebut terbentuk 2 titik, yaitu ada yang H dan juga yang G. Nah, karena yang kita cari itu cuma yang H dan G itu lagi-lagi cuma otomatis, jadi kita matiin ya. Oke, nah akhirnya berada di titik terakhir, yaitu di titik yang ini yang mau kita cari, yang terbentuk dari persamaan pertama, yaitu yang warna merah, dan juga persamaan yang keempat. Caranya masih sama, intersect, lalu pilih si garisnya yang merah dan juga yang pink. Oke, terbentuk lagi nih akhirnya titiknya, yaitu titik J dan juga titik I. Nah, karena kita butuhin itu cuma J dan I itu otomatis, jadi lagi-lagi kita matiin aja. Dan ini dia. Oke. Nah, oke, udah jadi nih teman-teman. Jadi sesuai tujuan kita tadi, yaitu mencari titik koordinat dari bagian yang diarsir, dan ini udah ketemu. Jadi bagian diarsir itu ada ini, dan titiknya itu terbentuk titik H, C, E, dan juga J. H itu titik koordinatnya itu minus 8,0, C itu minus 4,4, E itu 4,4, dan juga J itu 8,0. Nah, itu dia hasil dari soal nomor 5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat pagi, malam, atau sore Pak Syauki dan teman-teman sekalian yang nonton video ini. Hari ini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan secara kelompok. Dan kali ini saya akan mengerjakan soal yang ke-6, yaitu adalah ini, dapat dilihat dari sini. Kita terdapat 3 pertidaksamaan. Yang pertama, X ditambah Y lebih kecil sama dengan 4. Dan yang kedua, ada Y lebih kecil sama dengan X dikurangi 2 kuadrat. Yang ketiga, ada X kurangi 3 kurung tutup kuadrat ditambah Y kurangi 2 kurung tutup kuadrat lebih kecil sama dengan 9. Nah, kita mulai aja ya. Nah, kita pertama lahan-lahan dulu. Kita akan lihat dari masing-masing tidak persamaan ini, bagaimana mereka akan menggambar melalui GeoGebra ini. Nah, yang pertama kita tulis saja X ditambah Y kurang lebih kecil sama dengan 4. Nah, itu sudah terlihat nih arahnya ke kiri, karena saya syarat cepatnya untuk menentukan arahnya itu dari tanda ini di tengah sini, yaitu ini kan arah panahnya ke kiri ya, berarti daerah arsirnya ke kiri. Nah, kita coba buktiin aja deh nih, kalau kita lebih besar sama dengan akhir-akhirnya ke kanan. Nah, kayak gitu. Nah, gitu. Setelah itu kita tulis saja ya yang lain. Pertidaksamaan ke B, yaitu lebih kecil sama dengan, kita langsung aja X dikali pangkat 2, yaitu X kuadrat dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini udah kelihatan nih sesuai aturan panah menurut saya yang tadi itu panahnya ke kiri ya, berarti daerah himpunannya ke kiri. Dilihat dari sini ya, jangan dari sini. Oke. Kita langsung aja ke titik yang terakhir, pertidaksamaan yang ketiga, yaitu kita langsung aja X kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah Y kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, lebih kecil sama dengan 9. Nah, kenapa bisa membentuk lingkaran kayak gini? Karena emang kalau kalian lihat ada persamaan, misalnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan bla bla bla, itu tentunya akan membuat lingkaran. Coba kita lihat saja nih.
X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan misalnya 15 ya. Nah ini yang udah kelihatan tuh yang ganti-ganti ini. Oke. Nah kita udah bisa nih lihat masing-masing grafik visualisasi dari masing-masing pendiri kesamaan. Itu yang A itu yang ini seperti yang dilihat sini, yang B atau yang kedua yaitu ini, dan yang ketiga yaitu lingkaran. Oke. Nah, cara untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari ketiga persamaan tersebut, kita akan menggunakan notasi konjungsi ya. Namanya konjungsi itu namanya yang panah, bentuknya kayak gini, panah ke atas. Jadi kita langsung aja kita bikinnya kayak gini, terus cari notasi konjungsi ada di sini. Oke. Nah kita langsung taruh aja persamaan ke 2 atau ke B, yaitu ini, langsung aja. Oke. Nah kita bisa langsung lihat nih visualisasi daerah himpunan penyelesaian dari kedua pendiri kesamaan tersebut. Nah lihat aja nih, daerah himpunan penyelesaian ini sama aja dengan ini dengan ini. Nah itu dicampur gitu ya. Nah yang kita langsung masukin aja yang persamaan ketiga. Nah notasi konjungsi ini. Nah kita bisa langsung lihat nih, karena tadi ada lingkaran ya, lingkarannya itu ke dalam, ada himpunan penyelesaiannya di dalam. Nah berarti membatasi yang awalnya tadi banyak yang di sini menjadi di dalam lingkaran aja. Oke, berarti daerah himpunan penyelesaian dari gabungan tiga tidak persamaan tersebut adalah ini nih, bisa dilihat nih. Nah habis itu berikutnya ke titik potong ya antara persamaan. Mencari titik potong melalui GeoGebra itu bisa dilakukan dengan intersect ya. Tapi intersect kita nggak bisa masukin parameternya per tidak samaan, kita harus bikin persamaan aja. Jadi kita bikin ini yang awalnya ada tanda panahnya menjadi sama dengan, nah terus yang ini sama dengan, dan yang terakhir nah ini sama dengan. Nah udah sama dengan semua ini. Nah kita langsung aja intersect, yaitu A dengan B. Nah ketemu nih titik potong A dengan B. Kita coba lihat aja ya visualisasinya. Nih kita sembunyiin dulu yang hasil di HP campurannya. Kita lihat A sama B. Nah ini titik potongnya A sama B udah kelihatan nih guys. Nah kalau ada dua ini juga udah otomatis kebikin nih. Ada dua nih, ini D di sini dan C ada di sini. Nah kita langsung aja ke A, titik potong antara A dengan C. Langsung salah. Intersect A dengan C. Nah kita langsung dapat nih guys, A dengan C. Nah kita lihat aja nih, kita sembunyiin dulu. Nah kita lihat nih titik E dan F. Kita fokus ke titik E dan F dulu ya. Kita hilangin aja dulu nih. Dan titik E dan F itu pihaknya A, pertidaksamaan A dengan pertidaksamaan C. Kita langsung aja. Nah ini kelihatan nih titik potong dari persamaan pertidaksamaan A dan C. Berikutnya itu A dengan B. Udah deh, A dengan B. Berikutnya adalah B dengan C. Coba kita sembunyiin dulu. Nah kita tinggal tulis intersect B sama koma C. Salah. Oke, B sama C membuat titik G dan H, titik G dan H. Mari kita lihat ya persamaannya. Nah kita bisa lihat nih dari sini, kita sendiri ini bisa lihat nih titik potongnya di mana aja. Oke. Nah
sekian dari video saya ini, saya akan rangkum. Jadi untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari satu pertidaksamaan, itu kita bisa dapat dipermudahkan melalui GeoGebra yang kita bisa otak-atik sendiri, dan kita bisa lihat tuh dengan otak-atik kita itu kita dapat melihat pergantian yang paling baru. Dan berikutnya itu GeoGebra dapat mempermudah kita untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian secara visualisasi, yaitu dengan notasi konjungsi. Nah, dan terakhir adalah menentukan titik potong dengan menggunakan fungsi intersect yang telah disediakan oleh GeoGebra. Sekian video saya tentang tugas ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.